Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nizam Azani Arif dari kelas 10 IPS 2. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat, yakni interaksi sosial. Materi ini akan dibagi menjadi 4 bab, yaitu yang pertama adalah pengertian interaksi sosial, yang kedua adalah ciri-ciri interaksi sosial, yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama, interaksi sosial dijelaskan oleh Gillen sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang kedua, menurut Suryono Sukanto berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Sekarang kita ke ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang, bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama adalah sugesti. Sugesti adalah keinginan yang timbul pada seseorang untuk terpengaruh atau mempengaruhi orang lain. Yang kedua adalah imitasi. Imitasi yaitu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial karena seseorang akan mencoba untuk meniru orang lain yang menjadi idolanya. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial sebagai akibat adanya imitasi dan sugesti. Pada identifikasi, sifat ingin menjadi sama dengan orang lain akan membentuk kepribadian yang melekat pada seseorang. Yang keempat adalah empati. Empati merupakan kondisi di mana Anda merasakan perasaan orang lain untuk diri sendiri. Perasaan empati biasanya muncul ketika seseorang memiliki pandangan bahwa setiap orang harus memiliki kesamaan dengan kehidupan, kesamaan derajat kehidupan. Yang kelima adalah simpati. Simpati adalah perasaan, rasa hormat, respect, belas kasih kepada orang lain, namun tidak merasa seolah-olah menjadi orang yang mengalami hal itu. Dan yang terakhir adalah motivasi. Motivasi adalah bentuk dukungan yang diberikan untuk seseorang agar dia ingat kembali mengenai visi misi yang akan dicapai. Setelah itu ada syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Yang pertama, kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial primer merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik atau tatap muka, misalnya berbicara dan berjabat tangan. Yang kedua, kontak sosial sekunder merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara seperti komunikasi melalui media seperti telepon, chatting, atau menyampaikan pesan kepada orang lain. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Selanjutnya ada bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi tiga, yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif, disosiatif, dan akomodatif. Yang pertama, bentuk interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan yang terbayang adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat baik.
Bentuk interaksi sosial asosiatif bisa berupa kerjasama, asimilasi, dan akulturansi. Yang kedua, bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial disosiatif ini lebih mengarah kepada perpecahan, baik antar individu maupun kelompok. Adapun bentuk-bentuk dari disosiatif meliputi persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Dan yang terakhir yaitu bentuk interaksi sosial akomodatif. Bentuk interaksi sosial akomodatif berbeda dengan bentuk interaksi sosial yang lainnya. Bentuk interaksi sosial akomodatif ini berawal dari perselisihan. Ya, akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Contohnya yaitu koersi, kompromi, konsiliasi, arbitrasi, meditasi, dan adjudikasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga pertemuan kali ini membawa manfaat bagi hidup kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.